Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Halo, selamat pagi sahabat semuanya yang saat ini baru saja atau tadi sudah lama bergabung bersama kami Suara Sidoarjo. Kembali saya Ilham Dianta menemani Anda, dan seperti biasanya setiap Selasa pagi dari jam 9 sampai jam 10 kita nanti akan wawasan kita ditambah ya dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatan. Dan saat ini dalam rangka menyongsong hari jadi hepatitis sedunia yang ke-12 ya, yang nanti jatuh pada tanggal 28 Juli. Sahabat-sahabat dari Puskesmas Bareng Krajan akan mengupas tentang penyakit hepatitis ini. Jadi kita memang harus tahu gejala dari penyakit hepatitis, kemudian bagaimana cara mengobatinya. Ini juga nanti akan kita kupas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir dari Puskesmas Bareng Krajan. Ada Bapak Dr. Didi Agung Wibowo MK3. Beliau ini adalah dokter ahli media Puskesmas Bareng Krajan, dan juga ada Ibu Idayanti Purwaningrum AMD Keperawatan. Beliau ini sebagai penata 3C Puskesmas Bareng Krajan. Kita sapa, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dr. Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, di sebelahnya ada Ibu Ida ya. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar pagi hari ini Bu? Baik, sehat. Alhamdulillah. Jaga kesehatan seperti tetap jadi nomor satu ini ya. Oke, saya ke Pak Dr. Didi dulu mengenai penyakit hepatitis. Nah, ini sebelum kita breakdown lebih jelas lagi mengenai gejala dan sebagainya, mungkin secara singkat penyakit hepatitis ini apa sih Pak, dan kemudian jenis penyakit apa, menular atau bagaimana, bisa dijelaskan? Baik, akan saya jelaskan secara singkat karena kalau membahas tentang hepatitis ini skupnya itu sangat luas sekali karena dilihat dari penyebabnya. Hepatitis itu adalah proses peradangan ya. Hepatitis, hepa itu hepar dari bahasa hepar artinya hati, itis artinya peradangan. Jadi hepatitis adalah proses peradangan yang terjadi pada sel-sel hepar ya, yang disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Yang tersering yang besok mau kita hari kita peringati sebagai hari hepatitis dunia itu adalah yang penyebabnya karena virus ya, karena infeksi. Ya, hepatitis karena infeksi ini bisa disebabkan oleh karena virus, karena bakteri, karena infeksi parasit ya. Nah, yang paling banyak dan menyebabkan endemi itu adalah yang golongan virus ya. Lah, golongan virus ini ada tipe, yaitu virus hepatitis A, B, C, D, E. Banyak ya. Oke. Nah, dari situ sampai E ya. Ya. Untuk penularan ya yang berbeda-beda. Ya, bisa digolongkan dari dua lah ya. Yang pertama hepatitis A itu mirip sama hepatitis E dalam hal apa? Dalam hal penularannya. Dia sifatnya akut dan self-limiting disease. Artinya apa? Dia bisa sembuh sendiri. Ya, tidak berlanjut ke yang kronis. Oke. Yang kedua, yang golongan berisiko untuk terjadinya kronis. Itu yang mana? Itu yang hepatitis virus B, C, D. Nah, ini nanti ada dikelompokkan lagi.
Yang virus hepatitis A tadi sama E yang bisa sembuh sendiri sebenarnya paling sekitar 1 minggu sampai 10 hari dengan nutrisi, dengan gizi seimbang, ya itu dengan elektrolit yang seimbang itu bisa sembuh sendiri tanpa obat-obatan, ya dengan istirahat cukup dan yang lain sebagainya. Dan itu tidak berlanjut ke yang kronis, jadi dia nggak terlalu berbahaya. Yang jadi masalah sekarang adalah yang golongan hepatitis B, C, D. Nah, kenapa? Karena hepatitis ini selain dia akut, dia bisa berisiko lanjut, bisa menjadi hepatitis kronis. Terus lagi, kalau setelah hepatitis kronis, dia nanti larinya kemana? Larinya bisa terjadi komplikasi. Artinya apa? Bisa merusak organ hati itu sendiri. Nah, bentuknya berupa apa? Sirosis hepatis. Ya, jadi jaringannya itu menjadi jaringan parut semua, namanya fibrosis. Kalau sudah berat lagi nih, bisa dia itu nanti jadi tumbuhnya enggak berdunggul-dunggul, enggak karu-karuan. Ya, kalau sirosis itu mengkerut. Kemudian setelah mengkerut terjadi kanker lah ya, bisa terpicu menjadi kanker, namanya hepatoma. Itu adalah keganasan dari hati, itu berdunggul-dunggul dan dia bisa membesar. Nah, dari situ yang menyebabkan fatality, risiko untuk kematiannya besar. Nah, karena beratnya seperti itu, ya, maka sampai diperingati besok itu. Dan ini termasuk virus yang menular. Nah, jadi penyakit hepatitis ini bisa dikatakan penyakit yang bisa menular. Menularnya itu kalau untuk B, C, D itu bisa horizontal, artinya antar kita itu bisa menular lewat jarum suntik bergantian, lewat hubungan seksual, ya. Pokoknya darah ketemu sama darah secara langsung, atau cairan tubuh ketemu cairan tubuh langsung. Nah, itu yang hepatitis B. Kalau hepatitis A tadi itu menularnya lewat feko oral, jadi lewat kotoran, kemudian tangan tidak dicuci dengan bersih, masuk mulut, atau di tempat-tempat makan yang di warung-warung itu yang nyucinya itu tidak air mengalir tapi di bak-bak itu ya, di bak-bak itu kurang bersih ya. Nah, di situ virusnya belum mati. Nah, itu kebersihannya jadi kan kurang. Itu resiko untuk hepatitis A tadi sama E. Iya, yang nggak bahaya tapi nggak terlalu bahaya. Iya, tapi kan mengganggu. Selama seminggu kan nggak bisa kerja. Selama seminggu aktivitas terganggu, anak sekolah nggak bisa sekolah. Jadi intinya nggak produktif. Meskipun nggak bahaya, itu bisa terjadi serentak. Sekolah bisa kena semua hepatitis A. Oh iya. Iya, karena menularnya masif ya? Mudah. Iya. Ya, bisa sampai KLB itu. Kalau nggak diperhatikan dengan baik, terutama untuk PHBS-nya. Ya. Kemudian yang tadi yang fatal sampai meninggal tadi, yang hepatitis golongan kronis, ya, yang hepatitis B, C, D. Nah, itu penularannya lewat horizontal, kita bisa ketular gini. Terus kemudian vertikal. Vertikal itu artinya apa? Vertikal itu artinya ditularkan dari ibu yang terinfeksi hepatitis B, ya, C, ya, atau D. Nah, itu misalkan sekarang yang paling banyak adalah hepatitis B-nya itu menurun ke anak, ya, bayinya itu. Yang terbesar adalah perinatal. Artinya apa? Proses pelahiran, waktu melahirkan itu kan terjadi perdarahan, ya kan? Waktu apalagi semakin banyak perdarahan, risiko untuk bayinya tadi ketular sangat besar. Kalau penularan dari ibu ke bayi di dalam kandungan itu lebih kecil sebenarnya prosentasenya. Yang besar itu waktu lahiran. Nah, maka dari itu program-program WHO kemudian di breakdown oleh Kemenkes itu
melakukan program-program ya, salah satunya untuk ibu-ibu hamil bahkan pranikah ya, itu sebaiknya screening ya, screening untuk HBsAg untuk mendeteksi secara dini, karena kalau terdeteksi secara dini kemudian dilakukan penata laksanaan sesuai dengan pelaksanaan yang sudah ditentukan, itu nanti risiko untuk ke arah kronis bahkan menjadi komplikasi itu akan sangat kecil. Yang paling besar adalah jadi usia bayi semakin kecil dia itu kena hepatitis B, risiko untuk menjadi komplikasi itu 95%. Oh iya. Ya, sangat besar. Besar ya. Nanti kalau sudah mulai remaja, ya menginjak balita lah paling enggak, itu sudah menurun banyak, sekitar 20-25%. Ya, dari 95 loh ya. Kenapa kok bisa menurun gitu ya, Dok? Nah, karena itu sistem kekebalan dari tubuh sudah mulai terbentuk dengan baik. Ya, apalagi ditunjang dengan vaksinasi. Ya, vaksinasi untuk hepatitis B. Vaksinasi adalah fungsinya adalah untuk membentuk antibodi terhadap hepatitis itu, sehingga nanti kalau dia terpapar atau terinfeksi, dia dengan cepat bisa mengalahkan virusnya, sehingga dia nggak berlanjut merusak hati. Viral di dalam tubuhnya hepatitis HBV-nya itu tadi nggak terlalu tinggi. Oke, baik Dok. Gitu ya. Ya, mungkin. Sebelum ke Ibu Ida, saya nanti coba tanya tentang gejala dan bagaimana mentreatment pasien yang terpapar ya. Saya ingin tetap ke ke Dokter Didi terlebih dahulu. Gini Pak, hepatitis termasuk penyakit yang berbahaya, betul ya Pak ya? Menular dan berbahaya. Nah, ada catatan khusus nggak kalau misalnya untuk Sidoarjo, kemudian kita kerucutkan ke Jawa Timur, kemudian kita kerucutkan ke maksudnya Indonesia gitu ya, kemudian Jawa Timur ke Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini tingkat perkembangan penyakit ini seperti apa? Kalau memang saat ini sudah menurun, dengan kata lain masyarakat sudah mengerti tentang kebersihan dan sebagainya, atau justru sekarang malah ada peningkatan. Nah, seperti apa kalau sekarang Pak kondisinya? Dengan adanya COVID-19 ini ya, ini ada punya risiko untuk hepatitisnya ini karena konsentrasi kita ke COVID ini ya, penanganan COVID-19 ya. Nah, jangan sampai kita fokus ke COVID-19 itu untuk kasus hepatitis B-nya ini untuk program-programnya ini sampai istilahnya kurang dikesampingkan gitu ya. Dikesampingkan lah ya. Tapi sebenarnya ya nggak dikesampingkan karena kondisi ya, kita sibuk ini, banyak kasus ini, konsentrasi. Nah, untuk itu maka program-program ini untuk screening itu teman-teman juga terus di KIA terutama itu terus dilaksanakan ya, dengan harapan tetap. Karena gini, kita memang harus bareng-bareng, mau nggak mau kita harus bareng-bareng melaksanakan semuanya ya. PHBS itu tidak hanya COVID, PHBS itu secara tidak langsung itu juga mencegah supaya hepatitis B ini juga tidak banyak. Karena tadi yang penularannya kan kita harus tangan cuci bersih dan sebagainya, itu kan termasuk yang tipe yang hepatitis A sama E ya. Betul. Itu yang perlu. Tapi untuk Sidoarjo, kita mengerucut ke Sidoarjo sendiri, bagaimana ini catatannya? Apakah selama ini ada nggak catatan kalau misalnya sekarang tidak terlalu banyak yang kita temukan, misalnya mungkin Ibu Ida sempat merawat di Puskesmas Baring Kerajaan gitu, ada nggak yang terkena hepatitis atau bagaimana gitu? Atau ada data tertentu yang menyebutkan bahwa saat ini tidak terlalu banyak yang terpapar atau bagaimana? Untuk saat ini karena kita semua fokus kepada COVID-19 ya, kepada COVID, jadi
Untuk data hepatitisnya tidak terlalu signifikan. Jadi, tapi dari kita tim semua dari lini kita tetap memperhatikan semua, meskipun dari teman-teman kita fokus kepada COVID, cuma tetap kita ada pelaksanaan kayak imunisasi bayi baru lahir, kita tetap memberikan hepatitis. Itu kan termasuk istilahnya apa ya, pencegahan ya, dokter Didi ya. Tapi untuk data untuk kita menemukan yang lain-lain sementara ini memang tidak terlalu kelihatan signifikan, karena kita fokusnya semuanya kepada COVID-nya ini. COVID, Tapi dengan demikian justru malah yang tidak terlihat atau tidak terlihat secara signifikan bukan berarti tidak kita caring, maksudnya tidak kita perhatikan ya kan? Tidak begitu ya Bu ya. Tetap kita perhatikan. Dalam arti kita perhatikan, kita inilah jadi concernnya gitu ya kan. Oke, baik Bu Ida, saya ingin tahu juga nih mengenai gejala-gejala. Ini kan juga harus tahu ya penyebabnya, kemudian gejala-gejalanya, mentreatment ketika kita terpapar hepatitis ini. Seperti apa ini Bu? Bisa dijelaskan seperti apa ini? Untuk gejala mungkin lebih faknya sama dokter Didi. Nanti kita bicara masalah PHBS-nya nanti saya. Gitu, jadi pencegahannya ya Bu Ida ya? Jadi Bu Ida ini beliau terjun ke lapangan itu untuk PHBS. Jadi ahlinya ahli PHBS. Jadi untuk masyarakat pola hidupnya bersih dengan harapan pencegahan itu diperkuat dengan ini. Boleh. Jangan sampai sakit. Nah itu mungkin Bu Ida bisa menjelaskan masalah itu. Kalau untuk gejala, boleh gejala gejala untuk hepatitis ini sebenarnya karena di hepar itu di hati itu prosesnya untuk proses metabolisme, sehingga keluhannya seperti keluhan penyakit pada umumnya ya ada panas ya, lemah, letih, lesu gitu ya. Kemudian mual, cenderungnya kalau di hati ada sesuatu masalah itu gejala awalnya kadang mual ya, lebih dominan. Kemudian dalam beberapa hari akan muncul tanda-tanda di mata itu namanya ikterik. Ikterik itu sklera, mata yang warna putih itu jadi kuning. Orang awam bilangnya sakit kuning gitu ya. Nah, sakit kuning itu menandakan bahwa ada sesuatu yang bermasalah di hati, bisa hati sama empedu karena itu salurannya juga ke sana ya. Nah, itu yang tadi kembali dipastikan kuningnya tadi kenapa? Karena penyebabnya apa itu. Nah, itu nanti dicari dengan pemeriksaan darah untuk memastikan bahwa ini penyebabnya ini. Nah, itu nanti gejala-gejalanya secara umum yaitu tadi ya, panas, terus kemudian ikterik bahkan kalau yang berat itu ikteriknya tidak cuma di sklera, kencingnya pun juga ikut warnanya kuning ya. Kuningnya kuning pekat seperti merah bata ya? Itu. Iya. Kuningnya pekat, cenderung ke merah ya. Hampir mirip kayak teh. Teh yang seduhan agak itu semakin gelap berarti masalahnya juga kemungkinan kalau diperiksa fungsi hatinya SGOT atau SGPT-nya itu dia cenderungnya tinggi. Iya. Nah, untuk hepatitis A sama hepatitis B untuk masalah itu sama-sama ada masalah di sana. Kalau dicek lab itu SGOT SGPT-nya tinggi. Tinggal nanti untuk memastikan, misalkan untuk hepatitis B cek HbS-Ag-nya, hepatitis A cek untuk HAV-nya, ya. Kemudian untuk melihat berapa jumlah virusnya nanti ada pemeriksaan cek dan yang lain-lainnya seperti itu. Ini penyakit genetik ya dok, bukan? Yang mana? Yang hepatitis bukan ya? Bukan. Berarti memang penyebabnya itu karena kita tertular ya? Tertular. Atau mungkin kita punya gaya hidup atau apa yang kurang apa atau mungkin apa gitu, penyebabnya apa sih yang lebih dominan begitu? Apakah hanya tertular saja atau mungkin kita yang kurang bisa menjaga kesehatan atau bagaimana? Ya, intinya semua penyakit menular itu kita waktu sehat, kondisi sehat, terus kemudian kita kedapatan atau ketularan virus, bisa yaitu tadi
lewat yang hepatitis B, C, D tadi perenteral, itu artinya lewat suntik tadi, ganti-ganti narkoba itu. Oh lewat iya. ini. Nah, terus kemudian berhubungan seksual dengan apa namanya, dengan Penderita, mitra atau ya. penderita yang punya hepatitis tadi. Iya. Oke, Ya, baik. Itu kalau yang Ya, bisa kami sebenarnya sama. kalau penularannya lewat itu berarti memang kita intinya kalau kita memang bisa menjaga gitu. Ya itu tadi Saya kembali. yakin pasti Perilaku, Iya, perilaku hidup maksudnya. bersih dan Cenderung sehat. ke perilaku ya, Dok ya. Perilaku, perilaku ke sana. Terus kemudian, jadi semuanya itu perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau Nah, orang berganti-ganti pasangan, misalkan ya, nah itu kan perilaku yang tidak sehat, tidak sehat. Oke, Ya, nah baik. itu harus juga dihindari. Nah, ini berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini Terus, kan itu yang bidangnya Bu Ida. Nah, Mungkin itu tadi, itu yang horizontal loh ya. Heeh. Karena jadi begini, jangan dianggap nanti kalau hepatitis B itu misalkan karena salah satunya berhubungan seksual. Tapi yang banyak ya, karena tadi semakin kecil ya, kekronisitas perjalanan dari penyakitnya tadi sampai berat sampai komplikasi, itu karena semakin usianya dini dia kena, nggak diobati, nggak diapa-apain, itu risiko untuk terjadi yang komplikasi sangat besar. Nah, itu makanya yang perlu diperhatikan adalah yang vertikal tadi. vertikal. Iya, makanya sampai ada screening supaya deteksi dini, cepat dilakukan intervensi, penata laksanaan pengobatan, ya semuanya dilakukan sehingga dengan harapan meskipun yang bersangkutan itu terinfeksi, virusnya itu jumlahnya tidak banyak dan sudah terkendali dengan baik sehingga risiko untuk menularkan ke bayinya itu sangat kecil, terutama pas waktu persalinan. Iya, nah makanya setelah ketemu dilakukan nanti, hamil, virusnya banyak, oke, nanti hamil ke 24 minggu dilakukan pengobatan. Iya, seperti itulah. Oke, Ya. baik. Bu Ida, Gini, kembali ke Bu Ida. kalau Ya. kadang-kadang kita itu sudah merasa bersih, ya. Yang agak kita sulit pahami orang-orang itu adalah begitu. Misalnya kita bahkan mohon maaf kalau kita bicara soal COVID, bahkan kita sudah pakai double masker misalnya, ya, atau kita sudah bawa di mana-mana bawa hand sanitizer, tapi tetap kena, nah kayak gitu. Saya nggak tahu apakah ini pinter virusnya atau memang kita yang kadang-kadang lengah gitu ya, Bu ya. Nah, mungkin selama ini saya sudah sering sekali dapat imbauan-imbauan dari tenaga kesehatan bahwa memang kita harus bisa menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, mungkin Ibu lebih jelaskan lagi kira-kira yang seperti apa sih, Bu? Apakah memang kan kita itu terpaku pada misalnya ada makanan yang bergizi, habis itu sempatkan olahraga, check up, terus jaga kebersihan dan sebagainya. Apakah memang jika dilakukan itu semua kita bisa terhindar dari penyakit ya? Atau bagaimana? Mungkin ada semacam formula yang jitu gitu loh. Trik tips. Gitu. Trik tips. Silakan, Bu. Iya. Sebetulnya kalau kita membahas masalah perilaku banyak sekali sebetulnya. Kita kembali lagi memang sekarang ini kita gencar-gencarnya mengajak masyarakat untuk gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kembali lagi pada pokok bahasan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat yang bagaimana? Bukan berarti semua apa yang ada itu harus mewah, harus bermerek, harus enggak. Tapi paling tidak memenuhi standar. Paling gampang sekarang ini karena COVID ya, pemakaian masker aja. Nah, pemakaian masker karena virus itu enggak kelihatan ya dokter ya, enggak kelihatan kita datangnya di mana, ada di mana. Nah, itu kan kita tidak tahu. Nah, masker aja sekarang masyarakat sudah kita bilangi, misalnya pakailah masker secara benar. Tadi kan sudah dibilang kita sudah pakai hand sanitizer ini, tapi kok masih bisa tertular. Mari kita koreksi diri kita sendiri lagi dengan apa? Perilakunya tadi. Sudah benarkah kita memakai masker? Sudah tertutup hidung sama mulut? Kadang kan ada risih.
mulutnya ada yang dimaskeri. Memangnya mau puasa. Nah, kalau puasa makan mungkin ditutupi aja mulutnya ya. Tapi kan kita tetap di sinilah. Pemakaian sampai hidung. Hidung sampai yang betul bagaimana? Kalau masker kayak medis yang saya pakai ini kan di sini ada kawat apa semacam kawat kecil ya. Tujuannya kan ini untuk ini di lekukan hidung. Nah, kita tekan gini pas celek gitu. Jadi bukan aming-aming itu. Kemudian pemakaian maskernya kita sudah memenuhi standar enggak? Contohnya pemakaian masker scuba yang dari kain yang cuma dijempel, elastis itu ya, Bu ya. Yang dijual cuma berapa itu yang di pinggir jalan. Itu sebetulnya enggak perlu dipakai. Karena sudah virus yang beberapa milimikron masih bisa ini tembus ya. Enggak boleh. Enggak. Nah, kan pori-porinya melebar ya kalau semakin kan ditarik, waktu ditarik kain yang molar scuba itu loh kan. Betul. Itu enggak boleh sebetulnya dipakai, enggak memenuhi standar. Jadi kita kembali lagi apakah sudah betul. Kemudian saya sudah pakai hand sanitizer. Oke, kita pakai hand sanitizer, tapi hand sanitizer memang ada batasnya. Kalau kita pemakaian beberapa kali dengan hand sanitizer, kita tanpa cuci tangan pakai sabun, sama efektivitasnya juga nanti ada batasnya. Mau berapa kali? Nah, paling efektif, paling gampang itu sebetulnya yaitu cuci tangan pakai sabun. Itu paling sudah. Tapi syaratnya harus dicuci dengan air mengalir. Bukan dikobokno, itu bukan. Nah, itu contohnya. Jadi perilaku kita mengubah perilaku tiap masyarakat itu memang sulit, tidak semudah itu. Kemudian dari pola makan, pola minum juga kita kan harus kita perhatikan minuman yang kita minum sudah bersih belum, masih tercemar apa enggak. Kemudian makanan yang kita makan bagaimana. Kemudian kita lihat juga dari aktivitasnya juga, olahraganya. Kadang kita makanan oke, masuk semua. Makanan saya sehat, saya beli semua pakai ini. Contohnya apa? Makanan apa? Junk food. Nah, itu kan tidak makanan sehat. Yang dikatakan makanan sehat paling tidak memenuhi kriteria 4 sehat. Nah, kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna, kan sekarang namanya gizi seimbang. Sekarang diistilahkan gizi seimbang, enggak 4 sehat 5 sempurna lagi. Apa yang kita dapat dari gizi seimbang? Kalau zaman dulu itu kita kalau mau melihat tumpeng, kalau bacaan tumpeng, ada apanya itu di situ? Macam-macam. Ada nasi, karbohidrat. Macam-macam. Ada lalapannya, kulupan, ada ikan di situ kan kadang ada bandeng, ada ini kan sudah ada telur, ada tahu, kan protein sudah itu kan di situ itu sudah gizi seimbang. Sebetulnya itu kita bukan muluk-muluk harus beli hamburger, harus beli Kentucky. Justru makan-makan itu belum memenuhi gizi seimbang sebetulnya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian paling tidak kalau sudah kita lakukan, aktivitas sudah yang terakhir sendiri paling tidak kita kelola stres. Nah, itu juga mempengaruhi daya imun kita. Nah, kita ada orang bilang nggak mungkin beda orang hidup nggak ada stres. Iya, oke. Memang semua orang punya masalah, tapi bagaimana kita mengelola dengan stres? Karena stres itu akan mempengaruhi daya imun kita yang nanti akan turun. Nah, nanti yang gampang akan dimasuki virus. Karena namanya kuman, virus itu kan kecil, kita nggak tahu. Kita paling tidak ya semaksimal mungkin kita bagaimana mengubah kita gaya hidup kita, yaitu kita melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang perlu diinikan. Oke, yang lebih ditekankan ya, Bu Ida ya. Baik, yang tentang stres tadi itu kan memang kita setiap orang punya banyak masalah, dan betul. Bagaimana kita bisa mengelola itu. Mengelola itu berarti kita mengontrol emosi, kemudian kita kalau terlalu masalah besar jangan terlalu terbawa, kayak gitu-gitu mungkin ya, mengelola stressing itu ya. Baik, sesempatnya juga kita harus punya masa-masa di mana kita harus happy, bahagia, kayak gitu ya. Makanya kalau sudah di rumah itu dianjurkan, kalau sudah di rumah sudah pekerjaan dari kantor selesai, ditaruh laci, dikunci dulu, jangan mainan HP. Makanya disuruh sama keluarga
dengan suami, istri, anak. Nah, itu nanti kalau kita masih pegang laptop, pegang HP kerjaan, ke bawah terus akhirnya ini semuanya terus. Nggak seimbang jadinya. Iya. Oke, baik. Iya, Dokter Ibu Ida, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita pada pagi hari ini. Dan sahabat Anda yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silakan ya. Yang kita bahas ini adalah tentang penyakit hepatitis ya. Kalau yang lain membahas tentang COVID-19, jangan sampai ini justru malah yang akan tidak diperhatikan sehingga nanti mungkin akan muncul kasus-kasus baru hepatitis. Nah, jangan demikian. Jadi kita harus tetap waspada dan sebisa mungkin menjaga kesehatan agar penyakit-penyakit semacam hepatitis ini tidak akan muncul. Silakan 031-896-1514 masih saya buka, begitu juga melalui WhatsApp ya di 0811-309-1009. Kami segera kembali. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB. Begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter.
Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang antar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan Anda dan perbanyak mengonsumsi asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih bersama dengan Dr. Didi dan juga Ibu Ida, sahabat-sahabat dari Puskesmas Bareng Kerajaan. Kita pagi hari ini menyoal tentang hepatitis. Baik, Dokter, Ibu Ida, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung nanti direspon ya. Ada cukup banyak ini pertanyaannya. Yang pertama dari Twitter, ini ada 3, @dudun3435. Hepatitis ini apa juga termasuk komorbid, Dok? Jadi tidak boleh ikut vaksin. Kemudian siapa ini? Rea Gina ya. Mitos apa fakta sih kalau hepatitis yang kronis itu sama dengan kanker? Coba dua-dua dulu aja. Termasuk komorbid. Kemudian yang kedua mitos atau fakta kalau hepatitis kronis itu sama dengan kanker. Silakan. Baik. Jadi untuk penyakit-penyakit hepatitis itu hepatitis apa? B atau secara umum? Secara umum ini karena tidak diklasifikasikan ini ya. Untuk vaksinasi intinya adalah
dalam keadaan kondisi yang terkontrol dengan kondisi yang sudah terkontrol dengan baik lah intinya. Maksudnya begini, kalau sedang kena misalkan hepatitis, salah satu contoh nih hepatitis A atau hepatitis B ya. Nah, itu kalau kondisinya pas saat itu aktif, artinya waktu terinfeksi ya lagi aktif. Nah, itu sebaiknya dipending dulu. Ya, diundur dulu. Tapi kalau itu sudah misalkan hepatitis B sudah pengobatan, sudah dilakukan pengobatan dengan baik, nah itu tidak masalah. Terkontrol lah, intinya gini, terkontrol dengan baik. Ya, sudah terkontrol dengan baik. Artinya terkontrol dengan baik itu meskipun yang bersangkutan sakit, itu sudah dilakukan penata laksanaan. Istilahnya kalau dia butuh obat ya sudah diobati dengan baik. Gitu. Nah, itu nggak masalah divaksin. Apabila itu tidak, misalkan lagi sakit, tidak diobati, kondisinya itu lagi sakit. Nah, itu kalau misalkan untuk penyakit COVID, nah, nanti kalau kena COVID salah satunya juga mengganggu, menyerang hati, jadi tambah berat. Nah, kalau dia terinfeksi. Kalau untuk vaksinasi, meskipun dia nggak menjadi berat, tapi sebaiknya masih ada waktu, ditunda dulu bareng sampai terkontrol dengan baik. Iya. Nanti gimana terkontrol dengan baik itu? Nah, nanti setelah yang bersangkutan diperiksa sama dokternya, nah, nanti dari dokternya akan mengatakan, oh ini sudah terkontrol, oke, dilaksanakan vaksinasi. Jadi seperti itu. Yang kedua, yang kedua mengenai apa sama dengan kanker gitu? Kalau hepatitis bukan sama seperti kanker, tapi mempunyai risiko untuk jatuh ke kanker. Ya. Jadi tahap-tahapan fase-fasenya berbeda, tidak sama. Yang disampaikan itu tadi berarti kalau disamakan kan fasenya sama, tapi beda. Jadi tadi sudah saya jelaskan sedikit di awal tadi bahwa untuk hepatitis B perjalanannya itu adalah yang pertama akut, kalau berlanjut kronis. Nah kalau kronis ditangani ya nggak berlanjut lagi, tapi kalau nggak ditangani virusnya tinggi, organ heparnya terserang sampai fibrosis, sampai rusak, nah itulah nanti jatuh ke yang tahapannya sirosis dulu, sirosis mengkerut. Setelah sirosis terus kemudian tidak tertangani dengan baik lagi, dibiarkan lagi, jatuhnya dia ke risiko untuk terjadi kanker namanya hepatoma. Kalau kanker di hati itu risikonya lebih besar. Baik. Jadi tidak sama, tapi mempunyai risiko untuk terjadinya iya. Iya. Baik, terima kasih. Kemudian dua pertanyaan berikutnya dari @ijano78. Apakah hepatitis itu bisa dibilang juga termasuk penyakit kelamin? Kemudian Pak Mamat yang dari Sedati, apa betul kalau tato dan tindih ini bisa menjadi penyebab hepatitis? Ya. Betul. Yang pertama, apakah bisa dikatakan penyakit? Ya enggak, karena organnya yang diserang beda. Hati sama ini beda ya, Dok, ya. Beda. Tapi pot di entry, istilahnya tempat menularnya bisa lewat sana. Tetapi tidak secara langsung. Kalau yang dinamakan penyakit kelamin itu ya sakit di kelaminnya, gitu loh. Kalau hepatitis organnya namanya hepar, hati. Beda. Jadi lain. Kemudian yang kedua, tato atau tindih itu bisa tato atau tindih yang tidak diperhatikan untuk sterilitas alat ya, dan yang proses penindian itu kalau tidak steril alatnya dan dia terkontaminasi dengan virus, misalkan hepatitis B, orang ya habis ditindik langsung orangnya banyak, habis nindik ini langsung nindik ini pakai alat yang sama, dan yang bersangkutan yang pertama tadi misalkan dia ternyata mengidap hepatitis B, ya ketular, risikonya bisa tertular. Kan kalau nindik
ada darah keluar ke situ, itu risiko. Selain itu apalagi yang bisa nularkan lewat situ? Ya risiko tetap ada. Ya, besar kecilnya ya tergantung tadi yang pertama tadi virusnya di dalam tubuhnya seberapa banyak. Ya, semakin banyak meskipun itu darahnya sedikit, risiko meskipun sedikit virusnya ini banyak. Beda lagi kalau misalkan yang ditindik itu dia sudah terkontrol dengan baik, sudah diobati dengan baik sehingga virusnya itu kecil sekali. Ya. Jadi virusnya yang beredar di darah itu kecil. Jadi kalau kena ya risikonya juga kecil. Iya, jadi tidak serta-merta itu sama karena di dalam tubuh itu makanya tadi pentingnya semakin dideteksi sini, kemudian semakin cepat dilakukan penata laksanaan pengobatan secara medis, itu nanti dengan obat-obatan antivirus dan lain sesuai dengan kondisinya, itu nanti akan mengurangi penularan tadi. Secara tidak langsung kalau virusnya sedikit, risiko menularkan kan sedikit. Nah, kalau ininya virusnya banyak, risiko menularkan banyak. Enggak cuma itu, HIV juga seperti itu. HIV, jadi ini ya. sebenarnya bisa jadi ketika tingkat higienitas tingkat sterilisasinya masih meragukan gitu, bisa ya Pak Dokter ya. Berisiko, tato juga sama. Baik. Kemudian ini ada Mbak Yulia yang ada di Gedangan. Yang ingin saya tanyakan, pada kasus bayi yang baru lahir yang tertular hepatitis, selain tandanya kulit dan matanya kuning, apakah ada tanda-tanda lainnya agar kita sebagai orang tua bisa lebih cepat tanggap untuk segera membawa ke dokter? Kemudian dari ibunda yang ada di Sukodono, apakah penyakit hepatitis harus disembuhkan atau bisa disembuhkan dengan mengonsumsi obat-obat herbal, ataukah harus ditangani dokter di rumah sakit? Yang pertama itu tentang ciri-ciri bayi. Ciri-ciri yang selain bayi. Kuning. Kalau secara selain kuning itu hanya tanda klinis. Artinya apa? Tanda yang bisa kita lihat di bayinya, gitu kan? Terus lagi untuk menegakkan diagnosa itu tidak cukup hanya itu saja, karena pada umumnya di balik itu penyebabnya kan banyak tadi yang saya jelaskan ya, terutama kalau yang itu ya harus diperiksa darahnya, ya harus diperiksa darahnya untuk memastikan bahwa itu kemungkinan besar disebabkan oleh virus yang mana. Nah, itu nanti bisa diruntut dari ibunya. Nah, ibunya tadi kan ini ada program nih dari semua ibu yang hamil ya, itu kan semuanya di screening, diperiksa untuk HbSAg. Nah, dari situ pentingnya data bahwa semua ibu hamil kalau ketahuan, oh ternyata ibunya ini, nah anaknya kok ini kuning juga misalkan, meskipun klinisnya cuma satu, tapi kalau ada riwayat data dari orang tuanya, yang ibunya ini ternyata di dalam tubuhnya ada virusnya, gitu kan, lagi infeksi. Nah itu bisa diperkirakan kalau kuningnya itu karena hepatitis itu tadi. Jadi lebih baik disarankan kalau memang ada bayi yang memang sudah kulit matanya kuning, kayaknya nggak usah cari tanda-tanda lain deh, langsung dibawa ke rumah sakit aja. Kalau betul berobat aja ke dokter. Gitu kan? Ya, periksa ke dokter. Maksudnya nanti mungkin kadang-kadang masih ragu sebelum terlambat. Intinya begini, semua penyakit apapun itu, salah satunya hepatitis, semakin dini diperiksakan, nanti akan dilakukan analisis, kajian sama dokternya, sesuai dengan gejala klinis dan gejala yang lain, nanda yang lain nanti akan lebih pas lah ya disimpulkan biar enggak keliru ya. Baik. Ini ada 3 pertanyaan lagi, bisa dijawab dengan singkat saja dari Dok, waktunya kurang 2 menit. Ini ada Ibu Irma. Apakah tangan dan kaki yang berkeringat, apakah itu disebut penyakit hepatitis juga? Kemudian dari Pak Andi yang ada di Sedati, bagaimana peluang pasien hepatitis untuk sembuh jika mengalami komplikasi? Kemudian yang terakhir Ibu Rahma yang ada di Candi, ini mungkin untuk Ibu Ida ya, asupan makanan seperti apa yang harus dikonsumsi untuk mencegah hepatitis? Silakan Dok. Yang pertama
kaki dan tangan berkeringat. Tangan berkeringat apakah hepatitis? Itu tidak spesifik seperti itu ya. Orang dengan kecemasan, ya, anxiety ya, cemas itu aja juga bisa dingin. Ya, kalau itu bukan patognomonis, artinya bukan tanda yang spesifik. Ketemu pacar ya anyep. Iya, ketemu pacar bahkan itu jauh dari tanda dan gejala dari hepatitis kalau menurut saya. Jauh, enggak. Kalau bahkan kayaknya enggak ada tanda-tanda jantung itu. lemah mungkin ya. Ada yang mengatakan kalau jantung lemah itu selalu keringetan gitu, enggak ya, Pak? Itu kalau menurut saya bukan jantung lemah ya. Jadi mungkin perlu ini dulu perlu digali lebih dalam lagi ya. Nggak bisa menyimpulkan satu terus kemudian bisa mendiagnosis bahwa ini penyakit ini susah, nggak seperti itu ya. Nanti menyesatkan karena gini, orang misalkan tiroid ya, hipertiroid dan yang lain itu bisa tremor, suma dingin, itu ya itu tanda salah satu dari hipertiroid. Jadi tiroidnya ini hipotiroid atau hipertiroid itu. Tapi kalau untuk yang hepatitis enggak. Oke, baik. Ya. Pak Andi, Anda disedati tadi, apakah komplikasi pasien hepatitis tapi yang mengalami komplikasi ada bisa disembuhkan atau bagaimana? Kira-kira? Kalau sudah lihat dulu kita komplikasinya yang mana dulu gitu ya. Jadi spesifik. Jadi kasus per kasus itu meskipun sama-sama komplikasi, yang mana ini komplikasinya. Jadi nanti karena belum diketahui penyakitnya ya, Dok ya. Iya, misalkan ini yang jelas kalau sudah masuk ke komplikasi, pengobatannya jadi double-double. Yang pertama adalah memperbaiki komplikasinya tadi, yang kedua juga mengobati penyebabnya tadi. Iya, kalau misalkan secara dini belum terjadi komplikasi, itu kita hanya ngobati penyebabnya tadi. Sehingga kalau sudah sembuh, terkontrol dengan baik, artinya itu nanti memutus rantai risiko untuk terjadi yang komplikasi. Kalau sudah terjadi komplikasi gimana? Ya tadi periksa lagi ke dokternya, nanti akan dilakukan pemeriksaan serta penanganan sesuai dengan kondisi komplikasi yang terjadi tadi. Karena untuk komplikasi nanti juga ada tahapan-tahapannya. Iya, nanti. Baik. Ya seperti itu, Pak. Oke, baik. Yang terakhir ini mungkin bisa direspon oleh Ibu Ida. Sekalian tadi pertanyaan dari Ibu Indah ya, Bu. Apakah penyakit hepatitis ini bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi obat-obat herbal? Nah, kayak gitu. Dengan asupan makanan seperti apa yang harus dikonsumsi untuk mencegah hepatitis? Nah, kira-kira mungkin ini deh, mungkin makan pepaya agak dibanyakin. Nah, kayak gitu-gitu. Mungkin ada saran-saran begitu atau gimana? Ya. Sekarang ini kita sudah mengakui pengobatan herbal ya, dengan kita ada dibentuk HATRA namanya ya, pengobatan tradisional ya, tradisional. Memang kita sudah mengakui di situ, tapi kan kita sudah pengawasan, memang kita kerjasama, memang dari dokter juga ada pengobatan secara medis, pengobatan tradisional ada memang. Tapi yang memang benar-benar sudah kita akui di ininya. Kalau nggak salah di Dr. Sutomo sudah punya ya polinya pengobatan tradisional kalau nggak salah itu ya, dokter jadi ya. Terintegrasi. Iya, terintegrasi memang sudah terintegrasi. Bisa kita ini kan. Kemudian untuk makanan sebetulnya semua untuk penderita hepatitis sebetulnya makanan tidak ada pantangan kecuali pantangan makanan yang memperberat kerja hati. Contohnya kita kebanyakan minuman keras, beralkohol lah, itu kan memperberat. Jadi itu yang memicu juga ini. Jadi usahakan, pesan saya usahakan paling tidak kita makan makanan yang gizi seimbang, perbanyak minum air putih, kemudian jangan bergantian alat makan, alat cukur, tato tadi termasuk, jangan bergantian itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya seperti yang saat ini kita COVID, dari manapun kemanapun sebelum memegang apapun cuci tangan pakai sabun dan dibilas dengan air mengalir itu. Jadi untuk menghindari kontak jangan banyak istilahnya kita makan di luar yang tidak jelas ininya, kita bungkus saja, kita makan karena di situ banyak orang dari manapun dan kita tidak bisa istilahnya mengkontrol orang itu bagaimana ininya. Cuma itu aja. Jadi sudah kita lakukan perilaku hidup bersih tadi. Yang penting itu dengan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Itu yang terpenting sebetulnya. Yang memang gampang
tapi jarang orang mau melakukan. Nah, itu sebetulnya. Karena gampang akhirnya disepelekan gitu ya. Gampang, mudah, murah sebetulnya. Oke, Bu Ida terima kasih sekaligus sebagai closing statement. Nah, untuk dokter mungkin sebagai yang terakhir silakan. Ya. Pada kesempatan kali ini yang terpenting ya jaga kesehatan ya, kemudian jaga keselamatan. Pandemi saat ini masih terus berlangsung. Selain itu saya juga mengingatkan penyakit menular itu tidak hanya COVID, banyak penyakit menular sebelumnya yang juga perlu kita perhatikan sehingga tidak terjadi lonjakan kasus baru atau laten ya. Nah, itu kita harus kerjasama semuanya, tidak bisa mengandalkan dari pihak kesehatan. Kita hanya memberikan kita sebagian kecil. Yang paling utama adalah dari masyarakat semuanya bersatu padu untuk mensukseskan lah ya. Misalkan PHBS ya kita laksanakan dengan baik. Kalau sedang sakit ya sebaiknya segera diperiksakan, berkonsultasi ya. Nah seperti itu supaya untuk penyakit apapun itu bisa terdeteksi, terdiagnosis secara dini dan bisa dilakukan untuk pengobatan, penata laksanaan dengan baik dan tepat. Intinya seperti sehingga kita bisa tetap sehat dan tetap bisa produktif dan tentunya selalu ceria gitu ya. Oke, baik. Iya. Dokter Didi, Bu Ida terima kasih. Semoga bermanfaat perbincangan kita pada pagi hari ini tentang penyakit hepatitis ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.